Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Udah siap belum nih untuk belajar matematika sama Ibu? Siap, Bu. Kalau begitu, Ibu minta ketua kelas untuk pimpin doa. Silahkan, Tika. Sebelum belajar mulai kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Untuk hari ini apakah hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua. Berarti gak ada yang ketinggalan untuk materi sekarang. Ibu lihat di meja kalian masih berserakan barang-barang ya. Ibu minta untuk buku pelajaran matematika, alat tulis dan handphonenya disiapkan dulu di atas meja, dan untuk yang lainnya itu disimpan dulu ya di dalam tas masing-masing. Iya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu Ibu Ibu minta kalian perhatikan ke depan ya. Iya, Bu. Nah, Ibu akan menjelaskan atau menyampaikan CP dan TP pada pertemuan kita kali ini. Langsung saja untuk CP-nya. Di sini, maaf. Oke, untuk CP-nya itu, di akhir fase D, peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio, terutama dalam masalah perbandingan nilai dalam menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya, untuk TP atau tujuan pembelajaran, di sini ada 3 tujuan. Yang pertama itu, melalui penayangan PPT dan video pembelajaran, peserta didik mampu menelaah informasi mengenai konsep perbandingan senilai dengan baik. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai secara matematis. Yang ketiga, yaitu melalui asesmen formatif, peserta didik mampu mengaitkan konsep perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ibu, Ya, mau izin ke toilet? boleh silakan. Ibu lanjut ya. Iya, Bu. Oke, setelah tadi CP dan TP, sekarang Ibu akan menyampaikan alur pembelajarannya. Yang pertama, kita akan masuk ke orientasi masalah, kemudian ada pembagian kelompok, dilanjut dengan diskusi kelompok, kemudian nanti ada penguatan materi, dan diakhiri dengan asesmen formatif. Berikutnya, di sini ada persepsi. Nah, Ibu mau mengingatkan kembali tentang materi yang udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yaitu ada yang tahu atau ada yang masih ingat tentang apa? Tentang perbandingan. Kemarin Ibu menjelaskan tentang pengertian perbandingan, simbol-simbolnya, dan yang lainnya. Apakah ada yang masih ingat tentang pengertian dari perbandingan? Tika? Perbandingan adalah pembagian dua nilai atau lebih pada suatu besaran yang sejenis gitu. Betul nggak? Iya. Jadi perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih pada suatu besaran yang sejenis. Untuk simbolnya ada yang tahu? Iya. Simbolnya itu, simbol dari perbandingan itu adalah titik 2 atau tanda bagi. Berikutnya, di sini Ibu ada pertanyaan pemantik. Nah, menurut kalian, jika perjalanan mobil semakin jauh, apakah bensin yang diperlukan itu semakin banyak atau malah berkurang? Semakin banyak, Bu. Iya, semakin banyak ya. Iya. Oke, selanjutnya, menurut kalian, jika kita seorang peternak kambing dan ingin menambah kambing yang diternak menjadi lebih banyak, apakah persediaan makanan atau rumput yang kita sediakan juga harus semakin banyak atau malah berkurang? Semakin banyak. Iya, jadi semakin banyak ya. Nah, dari 2 pertanyaan tadi itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu mengenai perbandingan senilai. Oke, sebelum ke materi, Ibu lihat kalian loyo gitu ya, kurang bersemangat. Jadi Ibu ada ice breaking. Untuk ice break, silakan. Untuk ice breakingnya itu senam matematika.
Masih ingat kan tentang matematika? Masih, Bu. Oke, kita coba berdiri dulu semua. Sudah? Kita mulai ya. Bareng sama video, jadi agar ada musiknya gitu. Iya, Bu. Mulai. Oke. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Yeay. Kalian udah semangat, jadi Ibu akan lanjut lagi ya ke materi, jadi silahkan duduk dulu. Iya, kasih, Bu. Sama-sama. Yuk kita lanjut ke materi ya. Nah, sesuai alur pembelajaran kita, berarti kita masuk ke orientasi masalah dulu. Oke, di sini juga Ibu ada video pembelajaran, yaitu mengenai perbandingan senilai. Nanti kalian tonton, pelajari, serta pahami isi dari videonya ya. Iya, Bu. Ibu akan putar videonya. Selamat menonton. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai perbandingan senilai. Nah, apa sih perbandingan senilai itu? Ada yang tahu? Mari kita bahas bersama-sama. Misalkan, harga 1 kg ayam sama dengan Rp30.000. Sedangkan, harga 3 kg ayam sama dengan Rp90.000. Jika kita ingin membeli 5 kg ayam, maka uang yang harus dikeluarkan adalah lebih besar atau lebih sedikit? Tentunya lebih besar dong, yaitu Rp150.000. Nah, jadi dari peristiwa tadi, informasi apa yang bisa kita dapatkan? Informasi yang bisa kita dapatkan adalah semakin banyak sesuatu yang dibeli, maka semakin banyak juga uang yang kita bayarkan. Semakin paham kan? Lanjut ke peristiwa kedua. Misalkan, sebuah motor menghabiskan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 16 km. Jika motor tersebut menempuh jarak 96 km, maka bahan bakar yang dikeluarkan adalah, ada yang tahu? Tidak tahu. Mari kita bahas bersama. Bisa kita perhatikan tabel berikut. Tabel tersebut bisa kita tuliskan perbandingannya adalah 1/16 sama dengan N/96. Maka N sama dengan 96/16. Sehingga diperoleh nilai N-nya sama dengan 6. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa bahan bakar yang dikeluarkan motor untuk menempuh jarak 96 km adalah 6 liter. Sangat mudah sekali kan? Oke, gimana videonya? Sudah jelas belum? Sudah, Bu. Sudah dapat dipahami? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan tidak dari video ini? Tidak, Bu. Kalau begitu, Ibu yang nanya. Dari video tadi, apa saja sih yang dibahas? Banyak ayam dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Iya. Jarak tempuh dengan bensin yang dikeluarkan, Bu. Iya. Nah, tadi yang jumlah ayam sama uang yang dikeluarkan itu maksudnya gimana, Lilis? Jadi gini, Bu, kalau misalkan mau membeli ayam dengan jumlah yang banyak, Iya. maka uang yang kita dikeluarkan juga akan bertambah banyak, Bu. Iya. Jadi ketika kita membeli ayam dengan jumlah yang banyak, otomatis uang yang kita keluarkan untuk membelinya juga akan semakin banyak ya. Iya, Bu. Ya, oke. Kalau begitu sudah paham berarti ya? Sudah, Bu. Baiklah. Di sini Ibu punya LKPD. Nah, untuk LKPD-nya itu dikerjakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya, Ibu sudah membagi menjadi 2 kelompok. Nah, untuk anggotanya boleh dilihat, kelompok 1 itu ada Najwa, Iis, Mia, dan Tika. Kelompok 2 ada Ria, Lilis, Inji, dan Sari. Sekarang kalian boleh berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Boleh, berarti kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2 sebelah sini. Sudah? Sudah, Bu. Kalian pilih 1 orang untuk jadi ketua kelompok. Sari. Oke, buat ketua kelompoknya boleh maju ke depan. Kelompok 1. Oke. Sudah?
Sudah terbagi semua? Oke. Nah, karena sudah terbagi semua ya LKPD-nya, sekarang kalian boleh baca LKPD-nya dan kalian boleh berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Nah, dan ingat nanti di akhir kalian pilih satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jelas? Oke, selamat mengerjakan. Nah, oh iya, untuk pengerjaannya itu kalian juga boleh mencari informasi dari buku paket atau sumber-sumber lainnya ya. Iya, Bu. Baik, di sini Ibu sekalian keliling sambil menilai ya keaktifan kalian dalam berdiskusi. Jadi kalian harus aktif ketika berdiskusi. Gimana kelompok? Ini kelompok 2 kan? Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, ini bener Bu penempatannya, Bu. Ya, udah gitu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Ya, silakan dilanjut diskusinya. Kelompok 1, apakah ada yang ingin tanyakan? Bener kayak gini, Bu. Iya, udah benar. Nanti tinggal kesimpulan aja ditulis. Bu, terima kasih, Bu. Oke, waktunya tinggal 2 menit. Apakah ada yang udah selesai? Sudah, Bu. Boleh yang selesai? Boleh ke depan? Karena di sini ada 2 soal, Ibu minta setiap kelompok mengajukan 1 orang untuk ke depan. Oh, ada. Sambil langsung dijelasin aja ya. Ibu langsung nomor 2, Bu. 1 aja dulu nanti. Soalnya 1 langsung dijelasin, 1 langsung dijelasin. Ya, mohon perhatiannya ya teman-teman semua. Ya, diperhatikan ya. Ini nomor 1. Diketahui 2 gelas tepung terigu Ya. sama 3 lusin cookies. Terus ditanyakannya, si Ragil tuh mau buat cookies dengan 12 gelas tepung terigu. Ya. Berapa lusin si Cookiesnya. cookiesnya? Langkah pertama kita misalkan si P-nya itu banyak cookies. Iya. Langkah keduanya itu ada Mencari nilai P ya. ya terigu sama kue. Diketahui kan 2 sama 3 lusin. Terus 12 sama P. Di sini tinggal masukin ke rumusnya. 2 per P dikali silang Iya, dikali. 12 sama dengan 3 P. Kita kali silang. 2P sama dengan 12 dikali 3. P sama dengan 26 18. Jadi kesimpulannya si Ragil tuh kalau dia mau membuat kue dengan 12 gelas tepung terigu mendapatkan 18 lusin. Iya, benar. Gimana kelompok 2? Apakah jawaban sama? Sama. Kalau begitu kasih tepuk tangan dulu untuk Iis. Oke, untuk yang nomor 2-nya, kelompok 2. Sari. Silahkan. Beneran. Langsung dijelasin aja ya. Di sini kan diketahuinya berlari sejauh 12 km itu sama dengan waktu 2 jam. Iya. Dan untuk berlari sejauh 18 km itu setara dengan berapa jam? Iya, gitu. Jadi langkah pertama tuh seperti tadi yang Iis, kita bikin dulu tabel. Ini yang jarak tempuh. Dan ini adalah waktu dalam jam. Nah, untuk tadi yang 12 km itu adalah 2 jam. Dan untuk yang 18 km itu berapa jam? Anggap aja T ya. Iya. Waktu. Jadi untuk ini berarti 12 per berapa, ininya 2 per T, yang ininya kan 18. Maka jika dikali silang akan jadi 12T per 18 dikali 2. Jadi 12T sama dengan 36. Dan T-nya itu karena ini bentuknya variabel dipindah luaskan.
dan hasilnya T-nya adalah 3. Jadi kesimpulannya, waktu yang ditempuh Tanti jika berlari sejauh 18 km adalah 3 jam. Ya, gimana kelompok 1? Apakah jawaban dari kelompok 2 ini udah benar atau sama? Sama. Ya, jadi jawaban dari kelompok 1 yang nomor 1 dan kelompok 2 yang nomor 2 ini sudah benar ya. Oke. Oke, untuk diskusi kelompok selesai, Ibu minta untuk LKPD-nya dikumpulkan. Terima kasih. Oke, maaf. Oke, karena diskusi selesai, kita masuk ke penguatan materi. Nah, untuk penguatan materi di sini yaitu mengenai perbandingan senilai, di mana perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih yang jika suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya juga akan bertambah. Adapun untuk rumus atau bentuk umum dari rumus perbandingan senilai ini yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Kemudian untuk contoh dari perbandingan senilai, di sini ada jarak tempuh dengan waktu tempuh, di mana ketika jarak semakin jauh, maka waktu yang ditempuh juga akan semakin lama. Kemudian jumlah pekerja dengan upah yang dikeluarkan. Jadi ketika jumlah pekerja semakin banyak, maka uang yang harus dikeluarkan juga akan semakin banyak. Selanjutnya yang ketiga, jumlah barang dengan harga barang. Yang ini sama dengan yang ayat tadi. Jadi ketika jumlah barangnya itu banyak, harga yang dikeluarkan juga akan semakin banyak. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan. Yaitu ketika kita jumlah tabungan kita semakin banyak pula, maka waktu dalam menyimpan kita juga akan semakin lama. Nah, dari materi perbandingan senilai ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup berarti ya? Iya, Bu. Kalau cukup, Ibu langsung ke asesmen aja ya. Nah, untuk asesmennya itu di sini Ibu ada berupa asesmen online ya via Quizizz. Untuk linknya, kalian juga bisa langsung ke Chrome. Jadi langsung ketik aja quizizz.com. Oh ya, sebelumnya Ibu minta kalian duduknya kembali ke tempat duduk masing-masing karena ini asesmen formatif ini penilaiannya individu. Jadi duduknya kembali dulu ke tempat duduk masing-masing. Sudah, Bu. Sudah? Sebentar. Sudah? Belum ada yang masuk? Sudah, Bu. Mungkin masih loading ya. Nah, baru Ria, Sari, Inji, Mia. Satu orang lagi 7. Udah. Udah ya, Ibu mulai. Pertanyaannya ada di depan dan juga ada di HP kalian juga. Oh, semuanya benar jawabannya. Oke. Wawa di peringkat pertama. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siap-siap.
3 orang lagi belum menjawab. Semuanya benar. Oh, oh iya, Sari. Iis di peringkat pertama. Selanjutnya. Oh my god, terakhir Bibit. Oke, untuk pertanyaan asesmen sudah selesai. Sekarang kita lihat siapa yang mendapatkan nilai paling tinggi dan menjadi juara di hari ini. Ketiga ada Mia, kedua Ria, dan yang pertama ada Najwa. Dan untuk yang pertama Ibu punya hadiah. Untuk sekedar hadiah biasa untuk menambah semangat. Jadi mohon terima. Dipajang di kamar. Untuk yang lainnya jangan berkecil hati. Insya Allah kalian kalau semangat juga, kalau rajin juga nanti akan dapat hadiah juga. Nah, nanti nilai ini juga akan Ibu masukkan ke lembar penilaian ya untuk hasil akhir kalian. Baiklah, untuk asesmen formatif sudah selesai. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kira-kira di sini ada yang berani untuk nyimpulin nggak tentang perbandingan senilai itu apa? Boleh, Inji? Perbandingan senilai itu apabila suatu besaran meningkat, nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Ya. Sebaliknya jika nilai suatu besaran menurun, nilai besaran lain juga akan ikut menurun. Iya. Jadi kesimpulannya itu perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran yang digambarkan apabila nilai suatu besaran meningkat, nilai besaran yang lain juga akan meningkat, dan begitupun sebaliknya jika nilai suatu besaran menurun, maka nilai besaran yang lain juga ikut menurun. Nah, alhamdulillah untuk materi perbandingan senilai sudah selesai, dan untuk pertemuan berikutnya atau materi pertemuan berikutnya itu ada tentang perbandingan berbalik nilai. Jadi nanti kalian di rumah cari-cari informasi mengenai materi perbandingan berbalik nilai ini ya. Iya, Bu. Sebelum nanti minggu depan Ibu jelaskan kembali. Nah, sebelum menutup kegiatan di sini ada refleksi terlebih dahulu. Untuk yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah melakukan pembelajaran hari ini? Senang. Oke, yang kedua, apa hal yang menyenangkan dari pembelajaran yang kamu ikuti? Games. Kuisnya, Bu. Iya, kuis. Kemudian, hal baru apakah yang kamu kuasai setelah kamu belajar hari ini? Tahu materi perbandingan senilai, ya. Terus, apakah hal yang membingungkan saat kamu mengikuti pembelajaran hari ini? Tidak ada. Jadi sudah paham ya? Oke. Dan yang terakhir, jika kamu diminta untuk memberi bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada pembelajaran hari ini? 5, ya. Oke. Oke, untuk sebelum mengakhiri kegiatan, boleh untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih ketua kelas. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah aktif dari awal sampai akhir kegiatan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.